Banyak sahabat yang bertanya kepada saya, Bang, bagaimana caranya agar bisa menjadi YouTuber di dunia pertanian seperti yang Abang lakukan atau seperti yang Beli lakukan. Nah, di video kali ini saya akan menjawabnya karena pertanyaan ini cukup bagus menurut saya, karena bagi sahabat yang memiliki hobi bertani, memiliki hobi berkebun, menanam sayuran, menanam buah, menanam bunga, sebenarnya bisa menjadi peluang untuk Anda bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, tonton secara lengkap video saya, jangan di skip, karena di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan untuk menjadi seorang YouTuber dengan konten bertani, dengan konten berkebun seperti saya. Termasuk juga di dalamnya ada bagaimana cara merancang channel Anda agar bisa cepat diterima monetisasi dan bisa cepat masuk ke dalam logaritma YouTube yang akan membuat channel Anda cepat berkembang seperti itu. Oke, segera saksikan penjelasan saya saat ini juga. Oke, saya bicaranya di sini saja ya, karena saya lagi kasih makan ternak saya. Bisa dilihat di belakang ada ayam, ada bebek, ada entok, ada ayam kampung, ada ayam broiler, ada ikan nila, ada ikan lele, pokoknya lengkap semua. Nah, itulah asiknya bertani secara organik ya. Jadi Anda bisa memelihara semua dengan biaya yang relatif lebih kecil, seperti itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang tadi saya katakan, bagaimana cara memulai menjadi YouTuber di dunia pertanian atau di dunia hobi berkebun seperti ini. Oke, pertama saya ucapkan salam dulu kepada para subscriber saya, subscriber Bali Organik TV. Barangkali di sini ada yang ingin menjadi YouTuber dengan konten pertanian seperti saya. Saya sangat mendukung. Karena apa? Karena menjadi seorang YouTuber itu adalah pekerjaan yang terbuka bagi siapa saja. Jadi nggak peduli ijazah, nggak peduli background Anda, nggak peduli Anda orang mana, seluruh dunia, seluruh umat manusia, bahkan bagi mereka yang terbatas secara fisik juga bisa menjadi seorang YouTuber atau menjadi pegawai. Kalau saya mengatakannya adalah pegawai yang digaji oleh YouTube. Nah, itulah serunya berdunia YouTube. Nah, saya sendiri mulai di dunia per YouTuber ini sejak tahun 2016. 4 tahun yang lalu. Ketika itu saya sebenarnya bukan bertujuan menjadi seorang YouTuber ya. Bali Organik TV dari awal ini tidak ada tujuan untuk menjadi YouTuber kemudian mendapatkan AdSense, mendapatkan penghasilan dari YouTube. Itu nggak ada sama sekali. Di awal hanya ingin sharing. Sehingga saat itu Anda bisa cek di video pertama saya. Saat itu benar-benar video pertama saya itu acak-adul. Jadi seadanya gitu loh. Meskipun materi saat itu sudah bagus. Apa yang saya sampaikan ketika awal YouTube atau di video YouTube saya tahun 2016 itu sudah bagus. Saya sering nengok video saya yang tahun 2016, materinya bagus. Nah, inilah yang mungkin yang membuat dalam kurun waktu setahun, subscriber saya sudah mencapai puluhan ribu. Tapi karena kesibukan saya di bidang yang lain, akhirnya saya hanya nge-YouTube setahun sampai 2017 vakum sampai 2020 ini. Jadi lama banget vakumnya. Dan ketika saya urus di tahun 2020 awal, 2019 akhir, saya kemudian mendapatkan pin AdSense seperti ini. Ini Google AdSense ya. Jadi bagi Anda yang belum tahu Google AdSense, pin Google AdSense seperti ini artinya Anda sudah mendapatkan seperti apa, kita bisa analogikan, inilah surat kontrak atau tanda bukti bahwa Anda sudah menjadi karyawan di YouTube atau YouTube partner seperti itu. Nah, kemudian saya mendapatkan gaji pertama saya juga tahun 2019. Jadi saat itu jumlahnya sekitar di atas 3 juta, tapi masih di bawah 4 juta. Nah, saat itu saya merasakan, wah, ternyata YouTube itu menghargai karya kita.
ternyata YouTube itu menghargai konten kita, walaupun konten kita hanya bergelut di bidang pertanian seperti ini. Karena saya dulu merasa bahwa siapa sih yang tertarik menonton acara beternak berkebun seperti ini. Ternyata ada dan banyak ternyata. Nah, sekian ya cerita perjalanan YouTube saya, dan sekarang saya mau memberikan tips bagaimana bagi sahabat yang ingin juga menjadi seorang YouTuber pertanian seperti itu. Oke, bagaimana cara memulai karir YouTube Anda dengan konten di dunia pertanian, peternakan, hobi berkebun seperti ini. Yang pertama, Anda harus memiliki minimal tanaman yang Anda pelihara sendiri. Jadi kalau nggak ada memiliki tanaman yang Anda tanam dan pelihara sendiri, ya nggak mungkin. Kalau Anda mau menjadi YouTuber di bidang peternakan, harus memiliki ternak. Jadi nggak bisa Anda hanya teori terus nyomot foto orang, kemudian Anda menjelaskan, itu nggak bisa. Kalaupun bisa, itu biasanya viewernya itu sedikit. Jadi Anda mulai saja dulu bertanam jenis sayuran yang mudah, seperti misalkan coy, bayam, kangkung. Kemudian Anda kembangkan itu, kemudian berdasarkan pengalaman Anda, apa yang Anda temukan ketika Anda mulai menyemai sampai menanam sampai panen, hal-hal teknis itu Anda catat di dalam ingatan Anda. Kalau perlu Anda catat dalam buku. Ketika umur segini, kendalanya seperti ini, perawatannya seperti ini. Nah, itu yang Anda sampaikan kepada penonton. Jadi dengan melihat pengalaman Anda, para penonton yang ingin melakukan hal yang serupa dengan yang Anda lakukan, misalkan si A berkebun kangkung 20 hari panen. Nah, penonton mengharapkan dia bisa berbuat yang sama, bisa panen 20 hari. Nah, Anda sebagai seorang YouTuber, Anda harus menyerangkan bagaimana upaya saya, bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan agar saya bisa panen selama 20 hari seperti itu. Itu satu contoh. Kemudian banyak sekali contoh yang lain. Kemudian masalah penyakit tanaman, masalah penanganan pasca panen, kemudian mengolah media tanam, kemudian kreativitas Anda. Seperti saya nggak pernah yang namanya menggunakan ilmu yang mainstream gitu. Jadi yang sudah umum saya itu enggak. Saya ingin mencari sendiri bagaimana saya membuat tanaman saya menjadi subur tanpa harus menggunakan apa yang sudah banyak sekali orang lakukan. Pakai urea, pakai NPK, pakai pupuk penyubur buah, perangsang buah. Saya beli di toko pertanian, kemudian saya lakukan. Itu kan sudah umum. Tapi saya ingin mencoba, kalau saya bikin seperti ini, apakah mau merangsang pembuahan? Ketika saya membuat pupuk seperti ini, apakah mau merangsang pertumbuhan daun seperti itu? Nah, akhirnya karena saya terus berusaha untuk menemukan hal-hal yang baru, respon dari para subscriber bagus seperti itu. Dan itulah yang membuat channel ini kemudian bangkit kembali seperti itu. Memang ketika vakum, video-video saya itu menghilang dari peredaran, karena itulah hukum algoritma YouTube ya. Jadi ketika Anda jarang mengupload, hanya sebulan sekali, hanya 2 bulan sekali, itu otomatis video Anda tenggelam, dimakan oleh video-video baru yang rutin mengupload video seperti itu. Tapi syukurnya sekarang sudah mulai lagi video saya muncul lagi di algoritma YouTube. Kemudian mengenai sarana dan alat-alat yang kita gunakan dalam YouTube, jangan terlalu kita ribet. Bertani pun seperti itu. Anda menjadi YouTuber, cukup modal HP yang ada kameranya sudah bisa jadi YouTuber. Percaya deh. Teman saya yang pada saat itu seperjuangan dengan saya, baru-baru memulai YouTube, kita saling komentar seperti itu. Jadi Bapak Gondrong Lambanan, Anda bisa lihat, itu modal HP itu bisa mendapatkan ratusan ribu subscriber dan puluhan juta penghasilan. Anda bisa cek, namanya Pak Gondrong Lambanan. Itu dulu kita saling ini ya, komentar dulu. Pertama-pertama beliau YouTube dan saya juga YouTube. Apakah beliau masih ingat atau enggak, saya nggak tahu. Akan tetapi dengan usahanya, dengan konsistensinya selama 3 tahun, beliau bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Nah, jadi dengan modal yang minim sebenarnya Anda bisa
berbuat untuk YouTube, berbuat untuk subscriber Anda, asalkan Anda membuat tema-tema yang kreatif, menarik, dan kemudian berguna. Ini yang paling penting, berguna. Jangan Anda membuat tema yang hanya berguna bagi diri Anda sendiri, jadi orang lain nggak bisa menerapkannya gitu loh, karena mungkin terlalu mahal, terlalu ribet, terlalu susah dijangkau oleh orang. Jangan. Anda harus menggunakan kreativitas Anda untuk membuat orang lain juga menjadi kreatif, seperti itu. Anda ingin menularkan kreativitas Anda dalam berkebun, bertani, sehingga orang juga jadi kreatif karena menonton konten Anda, seperti itu. Modal HP cukup. Kemudian paket kuota, sekarang sudah banyak banget ada kuota yang diberikan secara gratis. Apakah di kantor Telkomsel mungkin, atau di kantornya provider yang lain, itu sudah bisa kita dapatkan secara gratis, asalkan Anda nongkrong di sana. Nggak ada salahnya, Anda tinggal upload di sana, Anda rekam video yang di rumah, kemudian Anda upload di sana, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi ya, kalau sudah modal HP doang, kemudian Anda bisa berbicara. Nah, latihan untuk berbicara secara cakap di depan kamera itu memang membutuhkan waktu, jadi nggak langsung pintar bicara seperti itu, enggak. Jadi Anda butuh waktu dan Anda terus belajar, seperti itu. Kemudian Anda harus konsisten. Ini poin pentingnya. Jadi saya sendiri termasuk YouTuber yang di awal-awal itu kurang konsisten, karena emang tujuan saya bukan menjadi YouTuber saat itu. Saya hanya ingin nyimpan video, nanti suatu saat saya bisa tonton sendiri video saya di masa lalu, ya seperti itu semua tujuannya, sehingga saya tidak konsisten dalam mengupload saat itu. 2017, 2018 itu benar-benar nggak ada uploadan. Kemudian jangan terlalu berharap masalah penghasilan di YouTube. Ini yang bikin orang malas ber-YouTube. Jadi ketika dia sudah mengupload 10 video, 20 video, penontonnya masih sedikit, nah mulai dah malas upload, malas bikin video. Akhirnya YouTube-nya itu menghilang. Nah, seperti itu. Ya, jangan terlalu mengharapkan. Anggap aja ini kita bikin kreativitas, kita share, berguna bagi orang. Nanti otomatis itu akan datang. Pada akhirnya, bagi Anda yang konsisten, Anda akan bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan juga. Karena saya saja yang tidak begitu konsisten di awal bisa dapatkan seperti ini, apalagi Anda yang bisa konsisten merekam setiap hari video, men-share hal-hal berguna kepada orang lain, pasti Anda akan dihargai oleh YouTube. Itu hukum timbal balik ya. Jadi mulai saja, gunakan yang ada. Jangan berkecil hati, saya nggak punya kebun, saya nggak punya lahan yang luas. Beberapa YouTuber yang hebat justru YouTuber pertanian ya, lahannya itu terbatas. Jadi dia tuh cari lahan ke orang lain, dia rekam, kemudian dia tanya-tanya seperti apa, itu bisa. Anda gerebek kebun orang lain, kemudian Anda sharing ke media sosial, itu bisa. Jadi tetap itu ya, pertama Anda memulai menanam, karena itu modal dasarnya. Belajar dari apa yang Anda tanam, kemudian Anda share. Dan jangan terlalu berharap terhadap penghasilan di awal-awal. Jangan, karena ini proses yang panjang. Sampai setahun, 2 tahun, bahkan sampai 3 tahun. Seperti itu saja. Bagi Anda yang di sana yang mau memulai dunia YouTube dari dunia yang Anda cintai seperti dunia peternakan, pertanian, atau berkebun secara organik, mulai sekarang. Sehabis menonton video ini, langsung ambil kamera Anda, rekam semua yang ada di kebun Anda, berikan ilmu-ilmu, bagikan ilmu Anda kepada orang lain. Jangan mikir saya mau jadi YouTuber, rekam, upload, nikmati sendiri, dan bila itu berguna, orang lain juga akan menikmatinya. Oke, salam dari saya, Bali Organik TV, semoga Anda sukses. Jangan lupa menanamlah hari ini agar esok hari Anda bisa panen. Menanam hari ini, panennya esok hari. Menanamnya kemarin, panennya sekarang. Jadi Anda bisa menikmati setiap hari dari kehidupan Anda dengan mengkonsumsi sayuran yang Anda tanam sendiri. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan nanti sore atau besok pagi saya bisa upload lagi.